865. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai realitas subjektif, realita media, dan juga realita virtual. Dalam buku Mursito Realitas Media, realitas subjektif dijelaskan sebagai realitas hasil persepsi diri sendiri terhadap suatu peristiwa, yakni bagaimana realitas tersebut berinteraksi dengan fenomena-fenomena. Realitas subjektif muncul dari pengalaman pribadi seseorang, sehingga pemaknaan terhadap suatu peristiwa dapat berbeda-beda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Sedangkan menurut Lee Kin Meng, ada istilah yang disebut sebagai subjektif. Kesadaran subjektif memengaruhi penilaian orang terhadap sesuatu. Realitas subjektif berasal dari pengalaman hidup. Oleh karena itu, realitas muncul secara berbeda tergantung bagaimana pengalaman itu hadir pada masing-masing kehidupan setiap individu. Filosofi and Psychology menjelaskan bahwa subjektivitas berkaitan dengan pengalaman, perasaan, dan kesadaran manusia yang menjadi dasar dalam memahami dunia. Dalam psikologi juga dijelaskan adanya confirmation bias, yaitu kecenderungan manusia mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya dan mengabaikan informasi yang bertentangan, termuat dalam halaman 18 pada bukunya Lee Kin Meng. Hal ini menunjukkan bahwa realitas subjektif sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, lingkungan sosial, serta proses kognitif masing-masing individu. Realitas media adalah realitas yang dibaca, didengar, atau ditonton di media, yang merupakan realitas hasil konstruksi media yang dibingkai berdasarkan kaidah-kaidah jurnalisme. Realitas media merupakan hasil konstruksi media terhadap fenomena yang dibentuk melalui susunan kata, kalimat, dan simbol yang dirangkai sedemikian rupa untuk menghasilkan makna. Mursito juga menjelaskan bahwa berita media tidak pernah benar-benar sama dengan realitas empirik atau realitas fakta karena telah mengalami proses seleksi, penyusunan, dan pembingkaian oleh media. Media kemudian mengubah realitas empirik menjadi realitas simbolik berupa teks, suara, maupun gambar. Oleh karena itu, realitas media merupakan hasil representasi media terhadap suatu peristiwa, bukan peristiwa itu sendiri. Sementara itu, Lee Kin Meng dalam halaman 37 menjelaskan bahwa dalam jurnalisme, realitas dapat berbeda tergantung posisi media. Wartawan dari media yang berbeda dapat memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap peristiwa yang sama sekalipun. Hal tersebut menyebabkan munculnya berbagai versi realitas media di dalam pemberitaan kepada publik. Dalam kehidupan, realitas ini selalu menampakkan wujudnya dengan cara yang berbeda. Kemunculan suatu realitas ini seringkali tidak dapat diduga. Bahkan, realitas ini tersebut dapat muncul tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Dalam buku Astuti halaman 19 hingga 20 dengan kecanggihan simulasi teknologi internet, keterbatasan bukan lagi menjadi masalah karena manusia ini dimungkinkan hidup dalam perbauran antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam analisisnya juga, Yanti Dwi Astuti di halaman 22 menyatakan dunia manusia merupakan dunia yang dikonstruksikan oleh teknologi. Terkadang teknologi yang dihasilkan manusia ini juga membuat kehidupan bertambah baik, namun di lain waktu juga membuat kehidupan menjadi lebih susah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu manusia, tetapi juga membentuk cara manusia memahami realitas. Dalam konteks realitas virtual, teknologi ini mampu menciptakan ruang digital yang menghadirkan pengalaman seolah-olah nyata, sehingga batas antara dunia nyata dan dunia virtual ini menjadi semakin kabur. Akibatnya, manusia ini dapat lebih mudah terpengaruh oleh apa yang diciptakan teknologi, baik dalam interaksi sosial, komunikasi, maupun cara memandang kehidupan sehari-hari. Kehadiran realitas virtual ini juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membantu aktivitas manusia, tetapi juga membentuk cara manusia memahami realitas. Melalui teknologi digital, manusia ini dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun pengalaman sosial dalam ruang virtual tanpa harus hadir secara fisik. Contoh nyata realitas virtual ini dapat kita lihat pada penggunaan metaverse, game VR, dan media sosial berbasis avatar digital. Dalam metaverse, seseorang ini dapat menghadiri konser atau bertemu dengan orang lain melalui karakter virtual di ruang digital.
Selain itu, penggunaan headset VR dalam permainan seperti simulasi olahraga dan dunia 3D membuat pengguna merasa benar-benar berada di dalam lingkungan tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi virtual ini mampu menghadirkan pengalaman yang berasa nyata meskipun sebenarnya terjadi di dunia digital. Jika kita lihat sekarang ini, apa yang muncul di media atau dunia virtual sering dianggap sebagai suatu kenyataan, padahal sebenarnya belum tentu itu suatu kenyataan. Realitas media pada dasarnya memang merepresentasikan kenyataan, tetapi bukan berarti media tersebut menampilkan fakta secara utuh. Menurut Mursito BN, berita yang kita lihat adalah suatu hasil konstruksi media terhadap suatu peristiwa. Jadi, media memilih fakta tertentu, menentukan sudut pandang, cover both side, memakai bahasa, gambar, bahkan framing tertentu supaya sebuah peristiwa terlihat dengan cara yang diinginkan. Karena itu, realitas media lebih tepat disebut sebagai representasi simbolik dari kenyataan, bukan suatu kenyataan yang murni. Sementara itu, realitas virtual bekerja dengan cara yang berbeda. Dunia virtual merepresentasikan kenyataan melalui simulasi teknologi digital. Yang Dwi Astuti menjelaskan bahwa perkembangan cyberspace menciptakan ilusi sosial yang terasa nyata, hingga manusia kadang sulit membedakan mana yang benar-benar asli dan mana yang hanya sebuah simulasi saja. Inilah yang disebut hiperrealitas, ketika sesuatu yang virtual justru terasa lebih nyata daripada realitas itu sendiri. Perbedaan utama dari keduanya ada pada acuannya. Realitas media masih berangkat dari peristiwa nyata yang terjadi di dunia empiris, meskipun sudah dikonstruksi ulang oleh media. Sedangkan realitas virtual tidak selalu membutuhkan kenyataan asli sebagai dasar, karena teknologi bisa menciptakan dunia baru yang sepenuhnya digital dan artificial. Berbeda lagi dengan realitas subjektif. Jika realitas media dibentuk oleh media itu sendiri, maka realitas virtual dibentuk oleh teknologi digital. Maka realitas subjektif terbentuk dari pengalaman, kesadaran, dan cara setiap individu memaknai sesuatu. Jadi, meskipun melihat peristiwa yang sama, namun setiap orang bisa memiliki realitas subjektif yang berbeda-beda. Realitas media, realitas subjektif, dan realitas virtual ini memiliki hubungan yang saling berkaitan tetapi terbentuk melalui proses yang berbeda. Realitas media ini muncul melalui konstruksi media terhadap suatu peristiwa sehingga informasi yang diterima masyarakat bukan lagi realitas murni, melainkan hasil seleksi, pengemasan, dan sudut pandang media. Sementara itu, realitas subjektif ini berasal dari pengalaman, pemikiran, dan persepsi individu terhadap realitas yang dilihat ataupun dialami. Adapun realitas virtual ini merupakan realitas yang dibentuk melalui perkembangan teknologi digital dan internet. Dalam realitas virtual, manusia ini tidak hanya menerima informasi tetapi juga terlibat langsung dalam interaksi digital melalui media sosial, game virtual, maupun metaverse. Jika dibandingkan, realitas subjektif ini lebih bersifat internal dan personal, realitas media bersifat simbolik dan dikonstruksi oleh institusi media, sedangkan realitas virtual bersifat simulatif dan dibentuk oleh teknologi digital. Ketiganya sama-sama mempengaruhi cara manusia memahami dunia, tetapi memiliki sumber pembentukan realitas yang berbeda. Contoh realitas dalam cyberspace atau media sosial dapat dilihat dari bagaimana masyarakat modern menggunakan platform digital seperti Instagram, TikTok, X, YouTube, hingga game online sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Di media sosial, seseorang dapat membangun citra diri sesuai yang ingin ditanyakan ke publik. Misalnya, dengan mengunggah foto yang sudah diedit, memakai filter, atau memperlihatkan momen terbaik dalam hidupnya. Akibatnya, banyak orang melihat kehidupan orang lain tampak sempurna, padahal kenyataannya belum tentu demikian. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial mampu menciptakan realitas tersendiri yang memengaruhi cara orang berpikir dan memandang dunia. Selain itu, informasi yang viral di cyberspace juga dapat dengan cepat membentuk opini masyarakat, meskipun kebenarannya belum tentu terbukti. Banyak pengguna internet langsung percaya pada berita, potongan video, atau komentar netizen tanpa mencari fakta yang lengkap. Dalam dunia virtual, manusia tidak hanya ingin menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif menciptakan identitas digital, membangun hubungan sosial, hingga mengekspresikan diri melalui avatar, konten, dan interaksi
pembahasan di atas mengenai realitas subjektif, realitas media, dan juga realitas virtual, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia tidak hidup hanya dalam satu jenis realitas. Cara seseorang menafsirkan suatu peristiwa dapat bervariasi karena dipengaruhi oleh pengalaman individu, lingkungan, serta media yang mereka terima setiap hari. Hal ini terlihat pada realitas subjektif yang berasal dari perspektif dan pengalaman masing-masing individu. Di sisi lain, media juga memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Berita ataupun konten-konten yang viral dan diinformasikan melalui platform media sosial seringkali telah melalui proses seleksi dan juga penyampaian yang mempengaruhi cara publik menerima berita tersebut. Sehingga, apa yang kita terima, apa yang kita konsumsi bukanlah realitas yang sepenuhnya murni, namun satu bentuk realitas yang dibangun oleh media itu tersebut. Oleh karena itu, sebuah peristiwa bisa memiliki berbagai variasi tergantung bagaimana cara media menyampaikan dan bagaimana cara media melaporkan berita tersebut. Karena itu, kemajuan teknologi digital telah menjadikan realitas virtual semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Media sosial, filter digital, avatar, kecerdasan buatan, dan metaverse membuat batas antara dunia nyata dan dunia maya semakin kabur. Banyak orang bahkan lebih aktif menciptakan identitas mereka di dunia virtual dibandingkan dengan kehidupan nyata mereka sendiri. Melalui ketiga konsep ini, terlihat bahwa realitas di zaman digital tidak selalu bisa dianggap sebagai kebenaran yang pasti. Masyarakat perlu lebih kritis dalam menganalisis informasi, memahami isi media, dan menyadari bahwa apa yang terlihat di dunia maya tidak selalu sama dengan kenyataan yang sebenarnya. Dan presentasi dari kelompok kami, semoga materi dapat bermanfaat bagi kita semua di mata kuliah filsafat dan etika komunikasi.